karena masih banyak. Udah. Langsung fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 8, Menteri Haji Gus Irfan beserta Wakil Menteri setelah seluruh eselon 1 dan 2, Kepala BPKH dan Dewan Pengawas. Yang pertama, saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kementerian Haji karena secara sistematis kita mendapatkan penjelasan yang rinci dari mulai persiapan daerah, dimulai dari istitoah, lalu pemrosesan visa, termasuk proses pelunasan dan lain sebagainya, termasuk hari ini petugas. Saya mohon agar proses yang menurut saya udah on the track ini juga disebarkan lewat media sosial, Pak Daniel. Jadi bikin saja video-video pendek apa yang dilakukan oleh Kementerian Haji ini dan diviralkan, kita iklankan. Karena pertanyaan-pertanyaan di daerah itu tetap mengacu kepada apa yang dijelaskan, seperti itu. Nah, yang kedua, saya minta Kementerian Haji mulai menguatkan narasi kepada para kepala-kepala Kemenhaz, baik wilayah, kabupaten termasuk KBAU, tentang persiapan-persiapan yang lebih personal. Misalnya haji tahun ini, haji yang ada di musim semi atau dingin dengan cuaca 30 derajat sampai 42 derajat. Jadi kadang-kadang hal-hal besar itu Bapak kalah sama hal kecil. Misalnya sendal apa yang cocok. Banyak sekali ketika orang berjalan itu dia tidak cocok sendalnya dan akhirnya dia sakit. Itu akhirnya menjadi problem besar. Padahal harus dimulai dari sekarang. KBU mencoba simulasi-simulasi hal-hal kecil seperti itu. Nah, termasuk juga soal pentingnya mereka banyak minum dan sebagainya. Ini hal penting yang ingin saya katakan bahwa karena Komisi 8 sangat-sangat mensupport suksesnya pelaksanaan haji pertama kali oleh Kementerian Haji dan Umroh ini, maka pendekatan personal approach terhadap jamaah itu menjadi sangat penting. Selanjutnya, saya minta Kementerian Haji dan Umroh untuk komunikasi dengan Goes Bait serta Syarikah Rakyat Masyarik itu agar kejadian tahun kemarin tidak terjadi. Dan ini menurut saya akan menjadi sangat penting karena beberapa video di TikTok dan medsos yang meragukan penunjukan dua ini harus dibuktikan bahwa itu tidak benar. Kenapa? Tergantung siapa yang bisa mengguide mereka, memberikan pelayanan terbaik kepada tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir untuk Kementerian Haji dan Umroh, kita masih ada waktu untuk melihat beberapa yang tidak terakomodir untuk agak lebih fleksibel. Misalnya kalau ada kuota-kuota, jangan sampai ada kuota di tiap tahun itu selalu ada saja sisa ketika dikelola oleh Kementerian Agama. Nah, ini tentu membutuhkan aturan, regulasi, keputusan menteri sehingga kalau bisa sudah zero, tidak ada lagi kuota yang tidak terpakai. Seperti itu. Untuk BPKH, saya minta Pak Fadlun untuk ada semacam jubir lah ya, jubir yang bisa menjawab misalnya ketika kemarin soal pembiayaan haji khusus, isu bank muamalat dan lain sebagainya, itu agak merepotkan kami di Komisi 8. Dan kelihatan sekali BPKH itu tidak punya jubir yang bagus, tidak menggunakan juga penjelasan media sosial, kalah sama podcast-podcast kecil-kecil tapi akhirnya bergaung, membuat apa yang disebut dengan noise. Kita ingin di pemerintahan Pak Prabowo ini demokrasi dibangun atas voice, suara rakyat, jawaban tanggung jawab dari penyelenggara negara. Ini yang menjadi kekuatan bagi kita sehingga BPKH apa yang dikritisi oleh teman-teman fraksi yang lain itu bisa menjawabnya dengan baik. Seperti itu. Terima kasih pimpinan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.